bayinya udah dapat posisi yang benar, nah bisa dikasih reference. Reference-nya di ujung pipi, bisa di ujung bibir maksudnya. Ada cucilah tangan sebelum menyentuh bayi. Yang kedua, sebelum menyusui, ASI dikeluarkan sedikit, kemudian dioleskan pada puting dan areola payudara. Ini bermanfaat sebagai desinfektan dan menjaga kelembaban puting susu. Selanjutnya, bayi diposisikan menghadap perut atau payudara ibu. Ya nyamanya tangan mana dulu? Nanti kan pindah payudaranya tangan mana dulu? Yang mana dulu? Ini ya. Pegangnya bisa pegang. Jadi yang mana dulu nih? Ini dulu ya. Jadi nanti lurus ya. Juga pandangan bayi itu harus payudara ibu sama nanti perut bayi ketemu ibu. Oke lanjut. Ibu duduk atau berbaring dengan santai. Bila duduk, lebih baik menggunakan kursi yang rendah agar kaki tidak menggantung dan punggung ibu bersandar pada sandaran kursi. Selanjutnya, bayi dipegang pada belakang bahunya dengan satu lengan. Kepala bayi terletak pada lengkung siku ibu. Selanjutnya, satu tangan bayi diletakkan di belakang badan ibu dan yang lain di depan. Bayi menempel pada badan ibu dan kepala bayi menghadap payudara. Untuk telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Kita lihat ya telinganya sama ini dalam perut. Nah ini perutnya nanti kan ini bayinya kekecilan ya. Nanti perut ketemu ibu. Baik ibu kan. Lihat telinganya. Nggak boleh miring-miring bayi. Nggak boleh miring. Ibu menatap bayi dengan kasih sayang. Payudara dipegang dengan ibu jari di atas dan jari lain menopang di bawah. Jangan menekan puting susu atau areola. Tangan ini kan menopang bayi. Tangan ini pertama jangan langsung jangan langsung. Ini tangan refleks. Jadi dia ngasih refleks ke bayinya gitu. Ada putingnya atau juga tangan ini khusus kayak putingnya ya. Biar membuka mulutnya. Bayi diberi rangsangan agar membuka mulut dengan cara menyentuh pipi dengan puting susu atau menyentuh sisi mulut bayi dengan jari. Selanjutnya, usahakan sebagian besar areola payudara dapat masuk ke mulut bayi sehingga puting susu berada di bawah langit-langit dan lidah bayi akan menekan ASI keluar dari tempat penampungan ASI. Selanjutnya, setelah bayi mulai menghisap, payudara tidak perlu dipegang atau disanggah lagi. ASI dapat diberikan secara on demand atau dengan penjadwalan 2-3 jam sekali. Selanjutnya, menyusui harus dilakukan dengan tidur sebelum menyusu bayi. Yang kedua, sebelum menyusui, ASI dikeluarkan sedikit, kemudian dioleskan pada puting dan areola payudara. Cara ini mempunyai manfaat sebagai disinfeksi dan menjaga kelembapan ASI. Yang kedua, sebelum menyusui, ASI dikeluarkan sedikit, kemudian dioleskan pada puting dan areola payudara. Cara ini mempunyai manfaat sebagai disinfeksi dan menjaga kelembapan Di atas areola ini di atas areola. Ini kan dibuka ASI. Nggak usah bayi diposisikan menghadap perut atau payudara ibu.
Yang keempat, ibu duduk atau berbaring dengan santai. Bila duduk lebih baik menggunakan kursi yang rendah agar kaki tidak mengantuk dan ibu bersandar pada sandaran.